Oke. Oke, selamat sore Tribuners. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara Business to Business. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pengusaha kuliner, sudah cukup terkenal mereknya, Pindang Sehat ya. Kalau Anda pernah makan Pindang Sehat di Bandar Jaya, dan sekarang sudah ada beberapa cabang termasuk di Bandar Lampung. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan ownersnya, dengan pemilik dan pendirinya. Kita sapa saja langsung Bang Erwin Done ya Bang ya. Iya Bang. Apa kabar Bang Erwin? Oh, alhamdulillah baik Bang Heri. Alhamdulillah. Yang paling penting sehat Bang sekarang Bang. Iya betul Bang. Oh iya, makanya kita selalu makannya pindang sehat, jadi alhamdulillah sehat Bang. Ya, terus. Oke, Bang Erwin di Bandar Jaya atau di Bandar Lampung sekarang? Lagi di Bandar Lampung nih Bang. Lampung ya. Ya. Iya, infonya rumah makannya rame nih. Ya, alhamdulillah Bang. Iya. Oke. Karena salah satu tujuan untuk meningkatkan imun, jadi bumbu pinang sehat kan dengan rempah-rempah itu Bang Heri. Oh gitu ya, iya kita cerita. Oke Bang Erwin, kita mulai aja hari ini, kita santai-santai aja sambil ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman kita yang pengen bisnis, ataupun teman-teman kita yang sudah bisnis, ingin ningkatin omsetnya ya. Hari ini mungkin Bang Erwin bagi tips lah sedikit supaya teman-teman kita yang UMKM bisa maju juga Bang. Ya, siap Bang. Iya. Oke Bang, kita mulai dari mungkin Abang ini saya dengar dulu nggak langsung jadi pengusaha ya, jadi karyawan dulu ya, sempat kerja dulu. Iya Bang. Iya Bang. Perjalanannya panjang Bang. Panjang ya, mungkin cerita Bang gimana mulai Pindang Sehat. Dan kenapa pilih namanya Pindang Sehat Bang Erwin? Iya. Silakan Bang. Pindang kan memang sehat. Abang kasih Pindang Sehat pasti ada alasannya namanya. Silakan Bang. Baik. Iya. Baik Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua di sini Allah beri kesehatan, beri kesempatan sehingga kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini Bang membawa kebaikan untuk kita semua Bang. Amin, amin. Ya, terima kasih Bang Heri, selaku Ketua IMA Chapter Lampung, Ketua Bisnis Forum Lampung ya Bang. Ya. Ketua Yayasan Damarian Karim Indonesia. Lagi persiapan. Kalau usaha itu saya dari umur 10 tahun saya udah berdagang Bang Heri. Saya dari umur 10 kelas 3 SD, kelas 4 SD saya udah berdagang. Saya besar di Lampung Tengah Bang Heri. Oh, jadi saya SD, saya ingat tuh SD udah dagang es dulu Bang. Kalau Bang ada es roti dulu, saya ingat es roti pakai plastik itu saya udah dagang, udah keliling kalau pulang sekolah. Jadi memang sudah mendarah daging Bang. Di Bandar Jaya atau di pedalamannya lagi Bang? Di Bandar Jaya Bang. Ya, Bandar Jaya. Jadi rumah saya itu di belakang Polsek Bandar Jaya. Saya dekat SD-nya dekat kantor pos Bandar Jaya itu Bang. Oh ya. Ya, jadi dari kecil sudah dagang Bang. Setelah itu SMP naik kelas. Dagangnya enggak dagang es, dagang koran. Dagang koran. Ya, dagang koran, nyemir sepatu itu Bang. Dari rumah makan Peri, Andalas dulu kalau Bang sering lewat. Yang legend-legend kan Nusantara. Makan Peri waktu itu ya. Oh iya Bang. Yang legend kan Ferry, Nusantara, Andalas tuh Bang. Oh betul. Ya itu tempat kita dagang koran tuh, karena kan dia cukup banyak mendatangkan orang di rumah makannya, mendatangkan mobil-mobil itu Bang Heri. Jadi setelah itu SMP naik tadi jual koran dan nyemir. Saya mau masuk STM Bang Heri, tapi STM dulu waktu orientasinya kayak tentara. Waduh, saya nggak cocok nih kalau. Teman saya bilang kalau masuk STM lo di push up, kata di tinju biasa katanya kan. Waduh, nggak jadi. Alhasil saya masuk SEMEA itu Bang. Oh gitu. Ya, masuk SEMEA, tamat tadi cerita waktu mulai jadi karyawan. Setelah tamat SEMEA itu Bang, tamat SEMEA, teman-teman udah ngajak kuliah tuh, daftar di Unila waktu itu, ikut tes kan. Saya bilang, waduh, kalau tesnya sih saya berani, tapi kalau diterima nanti gimana nih biayanya?
Jadi saya milih kerja dulu bang. Tamat sebenarnya saya kerja di Indo Lampung dulu, sempat 2 tahun. Di Indo Lampung ya. Ya di Indo Lampung bang Heri. Setelah dua tahun di Indo Lampung keluar, saya putuskan dagang lagi bang. Mm-mm. Ya saya dagang aksesoris. Dagang aksesoris itu memang ternyata nggak aksesoris mobil aja bang yang untungnya besar. Aksesoris perempuan itu marginnya bisa di atas 200-300% bang. Wah, luar biasa. Saya dagang itu tadinya bang. Setelah itu 97 saya coba daftar di salah satu bank pasar di Bandar Jaya. Nanti saya bekerja di situ bang. Oh, sempat di perbankan juga ya. Sempat bang, waktu itu masih zaman zaman jahiliyah kata orang bilang. Nah, itu 97 bang, tapi 2001 saya masih kerja tuh bang. Saya mikir apa ya masih bisa saya kerjain ini selain saya kerja. Saya buka warung makan bang. Di 2001. Saya masih bujang tuh Bang Eri. 2001. Jadi jadi calon mertua meyakinkan udah kerja di bank pasar, punya usaha. Wah, tujuannya udah cari. Ya. Iya. Ada di 2 kaki katanya kan. Wah. Nah, setelah itu 2006 saya timbang zaman sudah berubah, saya mengundurkan diri. Jadi total dulu masa kerja 9 tahun 6 bulan waktu itu. Setelah itu saya fokus di rumah makan bang. Jadi kerja 9 tahunan bang ya? Ya 9 tahun bang, kerja di bank pasar. Setelah itu saya 2006 memutuskan mengundurkan diri. Tapi kan situasi rumah makan dulu omsetnya masih 100.000, 200.000 bang di tahun itu bang. Saya apalagi ya, saya selalu berpikiran bang, kalau berpikir apa yang bisa memaksimalkan potensi gitu. Karena kan istri ada, saya juga bisa kerja sendiri. Saya buka kembang dulu bang Heri. Oh sempat buat kembang. Iya, zaman kembang antorium itu bang, saya di dalamnya itu bang. Gitu. Tahun berapa tuh bang? Itu 2007 bang. 2007, 2008 itu yang pembeli gila, penjual gila itu bang. Oh itu luar biasa itu. Penjualan. Iya, kembang antorium dulu bang Heri. Ya. Nah gitu. Tapi kan tadi bang, mungkin hukum alam ya bang. Kalau dapatnya cepat, keluarnya cepat juga bang. Luar biasa waktu kembang itu bang. Tapi dapatnya cepat, keluarnya cepat juga bang. Waduh, sayangnya apa? Saya nggak bisa nih manajemennya. Berapa tahun tuh bang main kembang itu? Main kembang sampai 3 tahun kurang lebih bang. Oh lama juga ya? Sempet lama bang, tapi kan warung tetap tuh bang. punya depot gitu bang? Iya, punya depot bang. Kita ada paguyuban di Lampung Tengah itu bang. Saya salah satu pengurus paguyuban. Kita depot kita difasilitasi pemerintah tuh bang Heri. Kita punya ada lahan 1 hektar, kita dibagi beberapa orang itu, 1 orang kebagian kurang lebih 10 kali 20 lokasinya. Di pinggir jalan ya? Ya di pinggir jalan bang Heri. Kalau yang pernah setelah Bandar Jaya itu kurang lebih 2 kilo sebelah kanan, sebelah TK Negeri Pembina itu bang Heri. Enak kan istri bang ya, untungnya gede ya. Gede bang, waduh gila, kita sampai Bengkulu itu naik motor sampai Martapura cari bang, luar biasa itu bang. Setelah itu bang, tapi kan tadi kembali begitu dapatnya cepat, kenapa kok keluarnya cepet ya? Alhasil kontrakan, kita masih kontraktor tapi waktu itu bang. Udah nikah itu bang? Udah nikah? Sudah bang, sudah. Saya nikah 2002 bang. Setelah buka warung makan. Warung makan itu startnya dari 2001. Oke. Setelah itu 2002 nikah. Ada teman bilang buka warung makan cuma modus, dia untuk cari jodoh bang. Biar mertua yakin. Kembang buka rumah makan dulu. Tetap bang, warung makannya tetap jalan, kembang jalan bang. Oke, kembang makan jalan, kembang. Iya, dari 2001 sampai 2006 warung makan jalan, saya tetap kerja di bank pasar bang. Rumah makannya belum bintang tuh bang? Belum, nah itu belum bang Heri. Dulu saya masih dagangnya nasi rames bang. Nasi rames, nasi di sebelah BRI cabang Bandar Jaya itu bang. Kami ada tempat tanah struk PU ya, orang bilang struk register ya bang. Tanah sisa dari
PU itu kami pakai di situ sehingga nggak sewa. Tapi belum dagang pindang bang, masih rames. Alhasil setelah itu kita pindah bang ke Yokum gitu. Itu kita masih sewa itu bang. Tempat tinggal pun saya masih sewa itu bang. Di Yokum pindah ke Yokum. Di Yokum saya sambil dagang kembang. Sambil di situ dari rumah lapak kembang saya itu kurang lebih hanya 500 meter lah bang. Saya tetap nyambi di situ. Setelah nyambi 2008 kontrakan nggak diperpanjang tuh Bang Heri. Halo. Lanjut Bang. Oh iya. Ya. Setelah itu tapi belum juga dagang pindang tuh Bang. Kita masih dagang sate, dagang nasi rames, campur-campur Bang. Setelah itu kita pindah ke daerah Gunung Sugi Bang. Kalau yang sebelumnya Gunung Sugi, di situ kita juga mulai dagang pindang. Mulai dagang pindang di situ Bang. Tapi kan belum rame Bang Heri. Saya itu pernah suatu hari Bang, waktu libur Ramadan itu kita dagang pindang. H-1 kan kita libur. Itu sampai makanan tuh banyak yang terbuang Bang Heri. Banyak yang terbuang. Saya mikir kenapa ya ini ya kok warung saya itu sepi Bang. Sepi Bang, warung sepi. Ya dapat uang masih 200, 300 gitu Bang. Itu 2009 ya. Kenapa Bang? Masih rames ya? Saat itu sudah belanja Bang ke pindang, tapi masih komplit Bang. Pindang ada, sate ada gitu. Share nih handphone ini saya mau share. Hari ini ya. Iya. Halo, ya lanjut Bang. Ya. Sorry Bang, ada gangguan. Ya. Iya. Jadi setelah tadi Bang, pernah suatu hari, sewaktu-waktu saat Idul Fitri itu kan H-1 libur tuh Bang. Kita tutup. Barang-barang masih banyak Bang. Saya pulang ke tempat mertua saya orang Kota Gajah. Sampai tempat mertua karena nggak layak makan lagi kan dibuang tuh Bang. Jadi saya mikir tuh Bang, kenapa ya warung saya kok selama ini sepi ya? Walaupun dapat omset 200, 300 itu 2009, 2010 itu Bang. 200.000, 300.000, kenapa ya? Sepulang dari situ Bang, pernah suatu malam rumah saya samping masjid persis. Itu malam-malam saya omset ya? 200.000. Omset Bang, omset. Jadi banyak omset, dibawa pulang itu ya makanannya. Iya, makanannya sisanya banyak dibawa pulang, yang akhirnya terbuang itu Bang. Itu di 2009, 2010 itu omset kita masih 300 ribu Bang per hari Bang, omset Bang. Berarti Bang, sepi. Ya, jadi setelah itu Bang, suatu malam saya malam-malam keluar rumah. Ada apa ya, rumah makan saya ini kok sepi gitu Bang. Maksudnya dibanding warung-warung lain. Saya perhatikan apa ya. Saya duduk di depan rumah tuh Bang. Sengaja malam-malam tuh jam 9-10-an lah. Ya. Alhasil saya rubah Bang. Ada yang saya rubah. Setelah itu 2-3 hari kemudian mulai rame Bang. Mulai rame, bahkan ada sekali waktu ada customer yang datang, begitu dia makan, tanya sama karyawan dulu, karyawannya masih 1 orang, 2 orang itu Bang. Dia tanya, Mbak warungnya baru ya? Lah, kita udah masuk tahun ketiga Bang, masih dibilang baru Bang. Masih belum terkenal ya? Iya Bang, jadi tadi Bang kita jadi orang bilang ada yang rumah makan saya atau usaha saya itu kok banyak yang bilang nggak kelihatan. Saya pernah ngalami Bang. Saya pernah ngalami banyak orang bilang nggak kelihatan. Nggak ada simbol atau sesuatu yang mengidentifikasi warung dari jarak 3 atau 2 menit sebelumnya. Terus saya evaluasi apa ya, kenapa ya, saya banyak-banyak berdoa lah, di mana nih, alhamdulillah dengan perubahan kecil membawa perubahan yang besar. Perubahannya kecil yang kita rubah waktu itu Bang. Orang-orang banyak bilang, apa yang kamu rubah setelah itu kok bisa warungmu rame? Jadi dari omset 200.000, 300.000 naik 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai top skornya 5 juta waktu itu. Masih nasi rames tuh Bang? Sudah pindang Bang.
Sudah pindang. Oh, itu. Yang Ya. 200.000 tadi itu udah pindang juga? Sudah pindang juga, Bang. Udah pindang. Sudah. Saya dari Nasi Rames ke Pindang itu transformasinya pindah di tahun 2008 mungkin, Bang, 2009 itu, Bang. Waktu setelah dagang kembang itu saya coba masuk ke Pindang, ada temen ngasih tahu dagang Pindang aja. Gimana caranya? Nanti saya ajarin ya. Alhasil dia ngajari, Bang. Dan sekarang teman saya itu sudah meninggal. Rahimahumullah itu, Bang. Nasi rames masih buka lagi pindang atau nasi ramesnya berhenti? Nasi Ramesnya berhenti, Bang. Oh, langsung ganti pindang. Ya, ganti Pindang. Tapi kan nggak serta merta rame juga, Bang. Masih 200.000 tadi ya? Ya, masih dapat 200.000, 300.000. Nah, sekali waktu ada satu perubahan kecil yang saya rubah. Alhasil mulai dari situ, mulai tuh, Bang, naik omsetnya. 500, 1 juta, 2 juta, bahkan yang sering akhirnya 3 juta. Kalau top skornya di satu pekan itu bisa 1-2 kali dapat 5 juta, Bang. Satu hari, Pak. Ya, itu ada, Bang. Perubahannya itu merek, Bang Heri. Oke. Merek itu dominan, Bang. Selama ini kebanyakan ini mungkin untuk Tribuners ini mungkin ilmu, kalau yang belum tahu, kalau yang udah tahu. Oh, Abang, ada yang nelpon. Ya, oke. Ya. Itu merek, Bang. Jadi selama ini warung makan itu sering mencantumkan merek. Dia pikir kalau dia tampilkan semua menu yang dia punya, orang akan milih. Nanti dia datang dengan menu yang dia suka. Oke. Salah besar. Ternyata? Salah besar, Bang. Dia harus pilih topnya aja, Bang. Mungkin 3 menu top skor. Yang dia cantumkan, yang dia tulis di depan. Selebihnya nggak bisa, Bang. Karena kalau ditulis banyak-banyak di depan, itu kan customer hanya butuh 1 detik untuk memutuskan mampir atau nggak mampir. Kalau tampilan banner kayak koran, nggak bisa dibaca, Bang. Ya, itu fatal, Bang. Itu fatal. Setelah itu saya rubah, Bang. Saya rubah besar 1x6, saya ingat dulu koran hanya 2-3 menu yang mewakili 3 segmen pasar, menengah bawah, menengah atas, dan umum ya. Umum itu biasanya ayam goreng. Di depan warung ya, Pak, taruhnya ya? Ya, di depan warung, Bang. Selama ini, iya, Bang. Selama ini kan sebagian saya lihat kadang sedih kalau lihat warung yang belum dia pasti merek gitu, tapi kadang saya mau kasih tahu, kalau kenal saya kasih tahu, cantumkan aja 1-2 merek, 1-2 menu yang dia jago itu. Selebihnya enggak apa-apa di daftar menu aja. Kalau semua ditampilkan, nggak menarik, Bang, karena untuk memutuskan mampir atau tidak mampir hanya butuh 1 detik, Pak. Iya. Tapi kalau tampilannya sudah seperti koran, nggak bisa dibaca lagi, Bang. Sudah kecil-kecil gitu. Itu sebenarnya sahabat Tribuners yang salah satu poin yang Allah mudahkan sehingga warung saya itu ramai. Salah satunya itu. Harus ada brand, Bang, ya? Iya, Pak. Harus ada mungkin menu yang kuat ya, Bang, ya. Menu yang kuat ya. Kalau brand mungkin lama ya. Identitas mana, mungkin menu yang kuat, misalnya dia ayam bakar atau misalnya dia 3 macam itu. Menunya apa yang membuat orang mau mampir? 1, saya cantumkan pindang baung, Bang. Pindang baung ini mewakili segmen menengah atas, Bang. Mahal ya? Ya, mahal. Yang nomor 2 pindang patin, Bang. Pindang patin ini menengah bawah, ini supir-supir itu, Bang. Terjangkau, ini masih harga di bawah 20.000 waktu, Bang. Sudahnya yang umum, Bang, ayam goreng. Oke. Ayam goreng ini anak-anak, mewakili umum yang nggak senang ikan, dia bisa masuk di ayam. Jadi 3 itu, ya 3 itu, Bang, yang diangkat kita jadikan brand waktu itu. Waktu itu kita belum ada brand Pinang Sehat, Bang. Itu saya jadikan brand. Waktu itu namanya apa? Sebelum Pinang Sehat? Dulu sekali waktu Nasi Rames itu Barokah, Bang. Oh, Barokah. Ya. Oke. Iya, setelah itu nggak ada nama, Bang. Kita sempat fase nggak ada nama, itu, Bang, yang saya angkat tadi, pindang baung, pindang patin, ayam goreng, itu yang sempat saya angkat. Nah, tiba itu udah omset rata-rata sampai rata-rata 5 juta, Bang, waktu itu di tahun 2012, Bang. Dan satu lagi ya, saya evaluasi kenapa ya ke warung saya ini, teman-teman banyak tanya tuh, Bang, apanya yang dirubah, catnya dirubah. Saya bilang enggak tuh.
Apanya yang dirubah? Satu, mereknya itu yang dirubah. Yang kedua, Bang, anak saya tahun itu masuk ke pondok, Bang. Saya cari tahu, Bang, apa korelasinya antara anak saya, karena waktu itu, Bang, terus naik, omset terus naik dari, wah, luar biasa, Bang Heri. Dari kita dapat 2.300, tiba 2-3 juta, 4 juta, 5 juta itu. Saya cari tahu. Iya, Bang. Saya cari tahu, Bang Heri, itu kenapa ya? Apa korelasinya? Tadi kalau merek sudah tahu, saya mudah diidentifikasi. Anak saya anak saya di pondok, apa korelasinya? Saya cari tahu, ternyata tadi, Bang, kita membiayai anak sekolah di sekolah agama itu dihukumi sedekah, Pak. Itu. Dua itu, Bang. Sehingga anak saya nomor 2 itu sebenarnya jadi kunci rezeki juga salah satunya. Gitu. Nah, tapi ya hidup, Bang. Hidup itu kan dinamis. Kita kan masih ngontrak tuh, Bang Heri. Oh, 2012 tuh udah punya rumah makan masih ngontrak? Kontrak, Bang. Kita nih belum berakhir jadi kontraktor ini belum lama ini kita, Bang. Wah, kenal sama Bang Heri ya. Jadi 2012 badai pertama datang, Bang. Dalam tanda petik. Kontrakan nggak diperpanjang, Bang Heri. Waduh. Rumah makan itu ngontrak nggak diperpanjang? Nggak diperpanjang, Bang. Oke. Nah, saat itu, Bang, kita melihat bahwa ini adalah musibah. Omset sudah 5 juta, Bang. Orang-orang sudah geleng-geleng semua. Itu omset umumnya rata-rata warung-warung sekitar situ masih 1 juta, 2 juta lah, udah hebat, Bang. Kita sudah sampai 5 juta. Warung nggak diperpanjang. Wah, salah baru nih, Bang. Ini menurut kita, waduh, inilah akhir dari semua cerita menurut kita, Bang. Alhasil cari-cari, Bang. Cari-cari lokasi di sekitar situ juga, alhamdulillah dapat, Bang. Dapat, dan alhamdulillah Allah mudahkan bisa diangsur tanpa kenaikan harga. Jadi dulu belinya 275 juta, boleh dicicil, harganya tetap 275, sama dengan kontan. Nah, tapi kesepakatannya setelah lunas baru boleh ditempati. Saya setuju. Oke. Ya, hasil 2013 habis kontrak itu, Bang, tapi pemberitahuan sudah dari 2012, 2013 kita pindah ke lokasi baru. Tapi pindah itu, Bang, luar biasa permasalahannya, Bang. Maksudnya permasalahan dalam diri kita, Bang. Kita bukan masalah tempat, ini tempat sendiri, ini sewa. Makanya orang bilang enak tempat sendiri, ya salah. Yang enak itu usahanya jalan. Oke, ntar, Bang. Ini sebelum Abang ke sana, saya mau supaya nggak lupa, saya cut dulu tuh. Kan Abang begitu sukses 5 juta, baru ada itu tuh, ada cobaan kan? Iya. Kontrak nggak dilanjutin. Saya mau tanya dulu, apa kunci suksesnya dari omset 200-300 ribu jadi 5 juta tuh kan jauh tuh. Iya, betul. 4% kan? Iya. Apa tuh, Bang? Selain tadi brand ya, menu utama lah, belum brand. Iya. Ya, menu utama. Terus tadi ada pintu langitnya kan, Bang? Iya, betul. Ada lagi nggak yang lain, Bang? Satu lagi orang tua mungkin, ya, Bang. Orang tua ya. Ya, jadi cuma 3 itu mungkin, Bang. Saya memang orang tua saya masih ada, anak saya, dan merek mungkin sarana komunikasi dengan pelanggan atau promosi mungkin, Bang. 3 itu, Bang. Karena kalau pakai teorinya Pak Hermawan Kertajaya itu kan kalau marketing itu minimal 3 katanya, Pak. Apa itu, Bang? Ada produknya, ada brandnya, ada customernya. Nih saya nggak dengar Abang cerita tentang customer. Kalau produknya tadi oke, sudah ada mewakili 3 menu kan, menengah, atas, bawah, ambil semua, ya kan? Terus brandnya sudah mulai kepikiran, walaupun namanya bidang sehat kan, tapi itu penting. Kenapa nggak cerita tentang customer nih? Customernya belum nih. Bang Heri, saya pernah cerita nih, kita sama-sama di Saudi waktu itu kan, sambil ngobrol sama Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz tanya nih, Pak, omset berapa warungnya? Saya bilang 5 jutaan waktu itu. Oh, luar biasa, Pak ya. Hati orang sehingga orang mau mampir ke warung Bapak. Beres, Pak. Gimana, Pak? Iya, segitu banyaknya Allah menggerakkan hati sehingga orang-orang itu mau mampir ke warung Bapak. Sisi customer. Oke. Selesai.
Saya pikir, oh itu dia. Jadi dengan tadi Bang, kita banyak mengalami mempunyai customer yang loyal. Saya sendiri nggak tahu nih loyalnya dari mana. Ya saya meyakini kalau ya pelayanan yang kita upayakan maksimal dan tadi kalau mau membolak-balikan hati dia, sehingga saya banyak pelanggan yang loyal tuh Bang Heri dari dulu Bang. Gitu. Dan kalau misalnya Abang bandingin dengan waktu omset yang 300 ribuan tuh, ya. Salahnya di mana Bang? Kira-kira menurut Abang? Ya, satu karena saya belum dengan membuka pintu langit itu semuanya selesai. Kan ya. karena waktu Abang belum berhasil itu kan juga tadi tahu dong apa penyebabnya. Iya. Waktu masih omset 300 itu kan anak saya belum masuk pondok Bang Heri. Iya. Iya. Dari sisi publikasi warung mereknya masih kayak koran. Nah, itu menurut saya yang saya lakukan perubahan sehingga terjadi perubahan besar itu Bang. Karena anak saya waktu itu belum masuk pondok Bang, karena kan pondok biayanya juga mahal. Jadi alhamdulillah setelah warung rame, anak saya mau masuk pondok, saya masukin, tambah rame Bang. Saya khawatirnya begini Bang, kalau di shortcut gitu ya, kalau mau bisnis anak taruh pondok gitu. bisa salah jalan tuh teman-teman. Tapi kan pasti ada begini Bang. Oke, yang itu kan ikhtiar langit kan kita harus ada, apalagi orang seperti yakin aku yakin. Tapi secara ikhtiar dunianya kan ada tahapan begini, misalnya soal menu makanan gitu kan Bang. Iya. Kalau Abang bisnis kuliner nggak enak gitu, nggak mungkin orang balik Bang. Oh iya. Nah, ya kan? Nah itu mungkin cerita sedikit bagaimana mempertahankan rasa apa yang dilakukan. Karena kalau kita masuk rumah makan pelayanannya nggak bagus juga, kayaknya nggak balik ya Bang. Atau kotor atau jorok gitu ya. Atau nggak bersih. Mungkin Abang lakuin nggak itu? Itu nggak penting lah Bang, yang penting doa aja gitu. Oh enggak Bang, tadi nggak saya bahas karena itu udah standar saya Bang. Oke. Nggak bisa, itu kalau tadi rasa itu memang sudah, kan orang dagang itu yang pertama rasa, kebersihan, pelayanan itu udah standar Bang. Iya, itu yang sudah itu sudah dari awal kita mulai usaha, itu sudah ditanamkan, nggak bisa nih. Kalau rasa asal-asalan antara masakan rumah tangga dengan jualan itu beda perlakuannya gitu. Kalau kita yang makan rumah tangga ya nggak apa-apa lah, lebih toleransi gitu. Tapi kalau jualan harus prima. Itu sudah baku Bang, sehingga tadi nggak saya bahas, itu sudah standar saya begitu. Gitu. Bukan berarti mengabaikan rasa kebersihan pelayanan, enggak juga, itu sudah baku kalau saya Bang. Oke, berarti itu kan standar yang sudah SOP yang Abang sudah tetapin. Nah ini kan mesti dipilih juga Bang, jangan sampai nanti teman-teman kita yang mau buka kuliner, wah ini Bang Erwin cerita, udah deh, masa kirim anak ke pondok susah, nggak bisa begitu dong. Artinya SOP itu kan mesti ada makanan mesti enak, mesti bersih, pelayanan mesti bagus. Oh iya betul Bang. Ya. Sampai itu rasanya ini juga Bang, agak ragu juga orang gitu. Bang Erwin tiba-tiba bisa loncat dari 300.000 loncat ke 5 juta, itu kan luar biasa loncat. Iya, betul. Iya. Iya Bang, tadi kan ngupas perjalanan. Itu saya abaikan karena memang sudah jadi habit saya Bang. Jadi saya sudah standar saya, teman-teman warung kalau standar kebersihan dan lain-lain itu memang sudah kebiasaan kita sehari-hari, sehingga itu udah kita lepaskan dalam arti kita sudah percaya dengan tim. Tapi kita lebih fokus gimana mendatangkan customer itu Bang. Ini sudah selesai. Karena ada istri saya Bang yang di dalam operasional itu Bang. Jadi kita berpikir gimana nih mendatangkan customer. Salah satunya itu Bang, yang tadi saya sampaikan, salah 3 ya. Dan kalau tadi yang disebut masukkan anak di pondok, itu bisa dengan sisi lain Bang. Jadi saya cari tahu kenapa korelasi antara saya masukkan anak di pondok dan bisa rame, ternyata itu dihukumi sedekah. Jadi dia boleh juga sedekah dengan siapa aja, tanpa harus masukkan anaknya di pondok, kalau memang dia nggak mau, kan bisa juga pilihan. Saya nggak ini Bang, kurang paham. Dihukumi sedekah itu maksudnya gimana Bang? Ini kan teman-teman anaknya nggak mondok. Iya, membiayai saya
lupa hadisnya Bang ya, membiayai anak sekolah di agama Bang. Ya, biaya yang dikeluarkan itu Bang, itu dihukumi sedekah Bang. Dihukumi sedekah itu maksudnya Iya. gimana? Ya, jadi kalau misalnya anak saya bayar SPP 1 bulan misalnya 500.000 saya bayar, saya dianggap sedekah Bang. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya SPP, uang jajannya berapa 500.000 itu pun saya dinilai sedekah menurut Ustadz gitu Bang. Oke. Jadi membiayai anak sekolah itu kalau di sekolah agama biayanya itu dianggap sedekah. Ya, betul. Yang abang dapat tuh karena sedekahnya abang gitu ya, kira-kira gitu ya? Iya Bang. Saya itu cari tahu Bang, karena itu omset terus naik Bang. Ini baru 5 juta Bang. Nanti gak lama kita sampai di atas itu lagi Bang. Oke. Uh, Oh gitu. iya Bang. Share, sorry, ini ada ini nih. Share, oke. Hilang malu Bang Kapten. Oke. Biasanya ada anak saya yang dampingin, dia lagi sibuk tuh sama mama. Oke. Iya begitu ceritanya. Ya Bang, jadi kita mungkin supaya nggak lupa, satu tadi ikhtiar buminya masih ada, ikhtiar langit masih ada, brand penting, SOP soal kebersihan, rasa enak, bumbu yang yang konsisten ya, karena umum kan juga kalau chefnya ganti bisa beda rasa kan. Iya. Itu harus lah ya Bang. Standar inilah ya, standar apa yang harus dipenuhin gitu. Iya betul Bang. Samping itu menu juga harus terlihat mewakili beberapa segmen gitu ya. Iya betul. Oke, kita lanjut ke tadi Bang, setelah dapat cobaan warungnya nggak dilanjutin kontraknya, abang tadi pindah kan ya? Iya. Gimana? Ya, setelah itu waktu kita pindah kan kita pindah di lokasi sendiri, tapi kan customer belum tentu mau pindah Bang. Pelanggan kita itu Bang Heri. Emang jauh tuh pindahnya lokasinya? Ya lokasinya nggak jauh Bang, kurang lebih 500 meter Bang. Oke, cukup dekat ya. Bahkan sebelum pindah itu Bang, ini saya juga sampaikan ke Tribunnews Lampung bahwa banyak orang itu yang tipe pendengaran dibanding tipe penglihatan. Saya 6 bulan sebelum pindah Bang Heri, saya sudah sampaikan ada banner besar bahwa kita akan pindah. Tapi setelah kita pindah, itu banyak yang nggak tahu, banyak yang bilang kok nggak ngasih tahu, padahal sudah saya pasang banner gede-gede Bang. Nah, alhamdulillah Bang waktu itu Bang Heri, di hari pertama kami pindah, wah udah galau lah itu Bang, ya, dengan omset yang rata-rata sudah 4 juta lah ya, yang topnya 5 juta, kadang 3 juta, 4 juta itu, tiba-tiba omsetnya turun Bang. Karena 500 meter itu menurut kalau berdasarkan jarak itu dekat, tapi merubah habit seseorang yang sudah biasa dia mengkol ke kiri atau mengkol ke kanan untuk sebaliknya itu susah banget. Itu perlu pekerjaan khusus, PR khusus tuh Bang. Sempat turun berapa persen Bang? Sempat turun 60-70% Bang. Dalam ya. Wah, saya kira waduh saya. Nah, cuma alhamdulillah Bang Heri di hari pertama itu saya ingat waktu itu ada Bupati Lampung Tengah waktu itu masih Mustafa Bang. Hari pertama kita pindah, sore dia datang. Dia bilang, Mbak sama karyawan, sebentar ya saya mau ngumpulin teman-teman di sini. Oh iya, dia teleponin satu-satu tuh Bang kepala dinas. Di mana? Di Pindang, di warung makan Pindang dulu Bang, belum Pindang Sehat Bang. Di sini katanya, bukan yang itu, sekarang sudah pindah. Nah, sampai jam 9 malam itu ada total kepala dinas 30-an itu Bang, diteleponin Bupati Mustafa Bang. Dan tempat kita saat hari itu dijadikan pertemuan sampai jam 1 malam kurang lebih. Itu cukup membantu. Jadi sebagian kepala dinas tahu kalau warung kita pindah itu Bang Heri. Oke. Ya, tapi itu juga belum cukup Bang Heri. Belum cukup. Kenapa? Omset kita pun masih merangkak kan naik, Pak. Yang tadinya 5 juta tiba-tiba turun cuma jadi 1 jutaan, 1,5 juta. Nah, disinilah Bang Heri, salah satu hikmahnya Bang Heri. Di awal waktu kontrakan nggak diperpanjang, kita pikir wah ini udah habis dah, udah tamat riwayat. Tapi itulah sifat manusia mungkin ya Bang Heri, tergesa-gesa. Kita mau dikasih Allah yang lebih baik, tapi kita tergesa-gesa. Begitu kita sudah pindah Bang Heri, di situ saya berpikir apa ya,
merek apa untuk membedakan warung. Setelah saya pindah, kompetitor mulai bermunculan tuh Bang Heri. Ya, jadi di lokasi yang sebelumnya itu dibuka warung pindang, di belakangnya ada warung pindang, di depannya lagi ada warung pindang, itu banyak Bang Heri. Nah, disitulah Bang Heri mulai saya berpikir, apa nih pindangnya, merek apa yang untuk membedakan warung saya dengan warung lain. Kan ada banyak pindang Lampung, pindang Palembang, pindang Pegagan misalnya. Tapi kan begini Bang Heri, yang pakai brand pindang Lampung belum tentu orang Palembang senang. Yang pakai pindang merek pindang Palembang belum tentu orang Lampung senang. Nah, saya cari tahu nih, apa nih kira-kira yang dijadikan tujuan semua orang. Alhamdulillah timbullah kata sehat itu Bang. Akhirnya kalau kita pakailah nama pindang sehat. Tapi kan ada konsekuensinya. Apa nih definisi sehat? Nah, di situ Bang Heri, kita jabarkan waktu itu. Kalau dulu masih, sekarang sudah 10 alasan. Kalau dulu masih 7 Bang alasannya. Dulu kita pakai beras organik, minuman air mineral terukur. Dulu kita pakai merek ternama itu Bang. Sayurannya lengkap, ada buah-buahan dan seterusnya itu Bang Heri. Nah, setelah itu Bang, omset kita dari yang tadinya 1 juta, naik 2 juta, 3 juta, 5 juta, bisa sampai 15 juta Bang. Satu hari. Yang tadinya cuma 5 juta. Nah di sini Bang, ini hikmahnya nih untuk Tribunnews Lampung. Jadi kalaupun ada cobaan itu kita mau naik kelas Bang. Hikmahnya. Kalau nggak disuruh pindah tuh mungkin omsetnya nggak naik 15 juta kali Bang. Betul Bang Heri. Kalau waktu itu pemiliknya bilang, Pak kontrakannya naik, tapi Bapak minimal kontrak 10 tahun, berapapun naiknya saya bayar tuh Bang. Waktu itu ya? Waktu itu Bang. Tapi nggak bisa Bang, omset maksimal 5 juta. Kenapa? Parkiran Bang. Kapasitas mobil waktu itu cuma 27 Bang, saya pernah hitung tuh. Karena udah pakai halaman masjid tuh Bang. Oke. Sebelah saya kan persis masjid. Itu saya hitung full 27, nggak bisa lagi. Nah, tapi di lokasi yang baru Bang, kita sampai top score pernah 30 juta per hari. Itu parkiran mobil kapasitas 103 Bang. Jadi bus pun bisa masuk tuh Bang? Bisa Bang, kalau bis pariwisata kita biasa cuma masuk 4 bisanya Bang. 4 ya. Ya 4 pun, tapi yang lain masih bisa masuk. Baru kecil-kecil bisa jalan ke belakang, tapi kalau yang besar 4. 100 unit ya? Iya Bang, 103 Bang. Pernah kita ada bookingan, ada aula, ada waktu warung rame, dibantu 103 di luar motor Bang. Itu waktu pandemi atau belum pandemi Bang? Nyindir Bang. Ini cerita kenang-kenangan Bang Heri, kenang-kenangan cerita ini. Ya nanti kita cerita pandemi deh, ini cerita senang. Cerita ini. Betul. Bang Heri, ini kita kalau kita di Lampung Tengah, ini sebenarnya pandemi ini badai yang kedua Bang. Badai yang pertama itu jalan tol Bang Heri. Jadi pindah jalan tol, ini ada pandemi lagi. Jadi ada pandemi. Ya. Jadi Pinang saya sudah teruji Bang. Pinang saya sudah teruji kalau situasi-situasi yang sulit. Oke. Jadi waktu ini brand sehat itu juga dipikir-pikir sebenarnya Bang ya. Apa yang Bang bisa membedakan? Ada diferensiasi ya. Apa yang membeda kita dengan pinang-pinang yang lain? Ya betul. Dan itu merupakan tujuan semua orang Bang. Nggak cuma diferensiasi, ya. Diferensiasinya dan merupakan itu tujuan semua orang. Semua orang pengen sehat. Tapi nggak semua orang pengen pindang Lampung, nggak semua orang pengen pindang Palembang. Itu diferensiasinya. Melakukan diferensiasi. Nah kalau kita cerita soal segmentasi pasar, kalau customer abang itu segmennya abang itu nggak dipetakan nggak, atau saya mau ambil semua, gimana kira-kira? Iya Bang, katanya kalau nggak dipetain sama aja nggak keambil semua malah Bang gitu. Iya, lagi dikit Bang tipsnya Bang. Iya. Punya temen dulu gua mau rumah makan gue ini semua segmen. Sarapan pagi, dia makan siang, makan itu nggak bisa. Dua teman kuliah saya. Gimana kalau semua diambil? Iya, nggak mungkin bisa diambil semua. Kita ya Bang, kayak kita lebih cenderung segmennya menengah bawah Bang. Oke. Ya karena itu yang besar Bang.
itu yang besar, walaupun kita juga belum adakan survei kalau ternyata segmen menengah bawah itu yang lebih dominan di pasar dibanding menengah atas. Ya. Jadi kalau yang eksklusif itu memang berani bayar mahal, tapi jumlah orangnya sedikit, nggak mau spekulasi, Bang. Hukum alam tuh, Bang. Kalau Gitu ya, Bang. menengah bawah pasarnya lebih lebar, udah pasti kayak piramida Betul. gitu. Iya. Kita mau ambil yang gede ya memang harus ambil segmen itu. Udah Betul. pas itu, Bang. Iya. Tapi itu kan sensitive pricing biasanya, Bang. Iya, betul, Bang. Dari sisi itu aja, Bang. Itu menentukan segmennya. Karena ukurannya kadang sering kita sendiri tuh, Bang Heri. Kalau kita sering belanja, kita sering makan, ukuran kita ini bisa nggak nih orang makan satu hari atau satu pekan bisa 5 kali, 6 kali gitu. Atau bahkan kita sering waktu pembangunan tol satu hari bisa 3 kali, Bang. Jadi itu dari sisi pricing, Bang. Dia bisa makan pagi, siang, sore gitu. Tempat Abang. Jadi loyal banget itu ya, sehari 3 kali itu. Iya, Bang. Dan kita masih banyak itu, Bang. Pelanggan yang satu hari 2, 3 kali. Oh, makan pindang terus atau ganti-ganti menu, Bang? Ganti-ganti menu, Bang. Kan menu kita banyak. Kalau pindang terus mabok dia, Bang. Abang pernah ukur tuh, Bang, loyalitas customernya, ada nggak survei kecil-kecilan? Rata-rata customer kita itu repeat ordernya ya, baliknya itu berapa kali dalam waktu mungkin 1 bulan atau 1 minggu gitu. Iya, Bang. Ini lagi kita ya. Iya, Bang Heri. Ini lagi kita survei, Bang. Lagi kita pilah-pilah gold customer, silver customer, sama iron customer ya, Bang. Oh. Ini lagi kita, Bang, lagi kita ukur dengan cara kita kasih kartu member. Waktu balik lagi kita tandai, Bang. Oke. Jadi berapa kali makan gratis tuh, Bang? Itu 12 kali, Bang. Setelah terisi 12. Setelah terisi 12 baru dapat makan 1 kali gratis, Bang. Kalau pakai teori prakteknya, Bang ya. Jadi 12 kali makan gratis sekali ya. Iya. Cuman saya sering lihat Abang punya program penjualan itu kan unik, pas efektif kan. Nah, baca apa tuh yang bandeng tuh, Bang? Bandeng. Oh, bandeng lelaki, Bang. Bandeng lelaki. Iya, bandeng lelaki. Gimana ceritanya tuh, Bang? Itu laku tuh, Bang, menurut tuh. Ya, laku tuh, Bang. Itu dari luar daerah tuh, Bang, bandengnya, Bang. Karena bandeng kita sendiri itu kata customer bau lumpur ya, Bang Heri. Jadi kita datangkan langsung dari Cirebon tuh, Bang Heri. Indonesia, Cirebon yang terkenal bandengnya nggak bau lumpur, kata customer gitu, Bang. Termasuk yang suka makan itu, Bang, selain pindang, makan itu, Bang Heri. Resto itu, Bang, yang ada isinya kan? Ya, betul, Bang, bandeng yang ada isi. Nah, kalau program, Bang Hari, kita sendiri ada ini, Bang Hari, kita ada marketing kalender yang setiap waktu itu kita selalu ada program promo, Bang Hari. Apalagi di saat pandemi ini, Bang. Kalau kita standar penjualannya sama seperti waktu belum pandemi, berat, Bang, berat. Setelah Idul Fitri tahun 2020, kita pernah promo yang tertinggi biaya itu, Bang. Beli 1 gratis 1, Bang. Oke, bentar dulu, Bang, jangan cerita program dulu nih, ceritanya kan belum selesai nih. Siap. Pak Mustafa, Abang kehilangan juga Pak Mustafa. Oh, iya itu, Bang. Iya, Pak Mustafa, aduh, semoga Allah mudahkan dia, Bang. Iya, rumah makan Abang itu kan. Jadi singkat cerita, setelah dapat brand Pinang Sehat, omset sudah melesat tinggi gitu ya, udah persen tuh ya. Ya, Bang, kita top skor di panggungan itu 30 juta, Bang, satu hari, Bang. Ya, luar biasa. Dari 300.000 ke 30 juta itu 100%, Bang. Iya. Lompat. Kita jalan. Luar biasa itu kalau ada dicatat rekornya itu 1000%. Nggak main-main itu. Iya, Bang, dalam tempo 2 tahun, Bang. 1000%, Bang. 1000% ya. Jadi kalau sepi-sepi itu 14 juta, Bang. Sepinya 14 juta tuh, Bang. Kalau yang sedang itu 25, 23 gitu, Bang. Kalau topnya sekali-sekali nyentuh 30 dia.
Luar Pantesan biasa. bisa beli tanah di Korpi itu kalau gitu. Oh, bisa tetanggaan sama Abang Presiden ya. Korpi udah 5 juta bang semeter sekarang, kan abang beli masih murah. Oke, bang sekarang berapa outlet bang Pinang Sehat? Sekarang ada 4, Bang Heri. Bantar Jaya, Bandar Jaya, Gunung Sugi, Metro, Korpri, Bang. Korpi, Bandar Lampung ya. Ya, insya Allah di 2022 itu tambah 6 lagi, Bang. Abang tuh masih mainnya di pinggir Bandar Lampung sebenarnya bang. Kita kan ada dekat Lampung Selatan. Kenapa nggak ke tengah bang? Iya, Bang. Ternyata tadi, Bang, ada hikmahnya, Bang, ya. Sebenarnya, Atau abang udah tahu ini Korpi bakal jadi tengah kota gitu. awal strategi udah tahu kalau mau ada PPKM, Bang. Kalau kan yang di tengah kota kan begitu jam 8, tet, Bang. Kalau kita masih lah jam 8, jam 9 masih oke. Lah ya. Iya, karena di ujung kota. Kebetulan yang di Metro juga sama, Bang Eri, di ujung kota juga. Perbatasan antara Metro Punggur, sehingga perlakuan Satgas nggak begitu saklek, Bang. Ada hikmahnya ternyata ya. Ya, jadi saya pikir semua yang yang terjadi yang terbaik Allah berikan ini. Tapi kalau boleh bagi tips bang, waktu abang pilih outlet itu kan, waktu buka cabang milih-milih dong tempat. Iya, Kan? Nah apa dasarnya abang milih lokasi gitu? iya, Nah kita pengen tahu juga tipsnya kalau iya. abang apa itu ini ya. Iya, kalau yang sekarang nih, Bang, udah ada Bang, udah ada surveinya, Bang, udah ada riset sebelum kita putuskan iya atau enggak. Kalau sebelumnya hanya feeling-feeling aja, Bang. Tapi kan di sini nggak ada ATM BCA kalau Korpri bang. Jadi dulu kan orang mau buka usaha asal ada ATM BCA buka karena udah tahu putaran duitnya kan. Nah di Oh, gitu. ada ATM BCA bang. ATM Mandiri aja nggak ada tuh. Iya, Bang, kalau di Metro waktu itu saya buka, Bang, itu kebetulan berdekatan, saya sengaja buka di situ dekat sama tempat sekolah anak saya, Bang. Jadi biar anak saya ke situ, saya kalau lihat anak saya ada yang biaya operasionalnya, saya ambil keuntungan dari warung kan. Jadi kalau anak saya mau makan, mau minum, saya di situ aja datang ke situ kan nggak jauh, Bang, hanya 1 kilo lah kurang lebih. Kami tinggal di Bandar Jaya, sekolah anak di Metro. Iya, Bang. Oh lumayan jauh ya. Iya, Bang, lumayan jauh. Jadi kan dia mondok Bang, asrama, Bang, sehingga saya buatkan warung itu salah satunya untuk memfasilitasi anak kalau dia mau sama temennya main ke situ liburan, makan gitu. Itu, Bang. Iya. Tapi kalau yang akhir-akhir ini sudah ada ya, Bang, udah ada surveinya, udah ada apa, Bang, visibility study-nya, Bang. Kalau menentukan tempat. Ini kita udah ada beberapa, Bang, yang ngajukan jadi mitra. Sudah kita survei, sudah kita bikin studi kelayakannya, tapi kadarullah masih pandemi. Jadi mungkin setelah pandemi kita follow up lagi. Jadi abang punya juga program kemitraan ya? Punya, Bang Eri. Oke. Sudah ada yang jalan bang atau masih ini kendala? Belum, Bang, masih tahap survei. Kemarin setelah disurvei sudah siap, ternyata pandemi, jadi kita tunda, Bang. Ini bagus nih informasinya buat teman-teman yang pengen usaha langsung bisa running gitu ya. Ada Bang Erwin yang bisa jadi mentor. Syaratnya apa tuh, Bang? Ya, punya tempat yang layak, Bang. Yang layak. Layak ditentukan oleh survei nanti, Bang. Itu, Bang, saya alhamdulillah, Bang Eri, mulai akhir 2020 saya punya tim. Oke. Punya di situ yang menentukan, tim yang menentukan operasi layak atau tidaknya, setelah itu menentukan dan menjadi operator dalam menjalankan usaha, Bang. Jadi nanti kemitraan itu seperti franchise atau seperti apa, Bang? Biasanya kita operator, Bang. Operator model ya, Bang. Iya. Ini yang operatornya kita mungkin mitra, punya tempat, punya peralatan, kita datang sebagai operator dan brand ya, Bang. Jadi sharing profit mungkin, Bang ya? Iya, Bang Eri. Wah, itu boleh didalemin. Oke, lanjut yang tadi, Bang, strategi marketing. Abang sudah punya tim marketing sekarang, saya juga lihat program penjualannya juga khas yang sehat lah ya. Kan saya baca itu yang gratis tuh, Bang. Pilih menu, tidak cocok,
Iya tidak bang. berbayar. Gitu. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Itu tagline kita bang. Ah, Kita menyadari kalau pindang ini kan makanan khas Sumatera bagian selatan bang Heri. hmm, Ya, ini sebenarnya berangkat dari pengalaman. Sering saudara-saudara kita yang dari luar Sumatera bagian selatan, terutama mungkin dari Jawa, itu dia datang kayak apa sih pindang itu makanan khas Lampung atau khas Palembang gitu bang ya. Palembang, Lampung itu ada pindang. Setelah dia nyoba, ternyata dia nggak cocok bang. hmm. Gitu. Sehingga saya inisiatif mengeluarkan tagline sebagai garansi untuk saudara-saudara kita yang dari luar Lampung, kalau tagline kita itu enak, cocok, baru bayar. Boleh ganti menu sampai cocok gratis tanpa ditanya alasannya, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau dia misalnya makan pindang ternyata nggak cocok, itu dia Pak ganti sate. Dia bayar sate aja. Dia makan pindang nggak cocok, ganti ayam gorengnya aja yang bayar, pindangnya nggak bayar. Yang Itu masuk perut aja yang bayar ya? gimana Bang? Yang masuk perut aja yang bayar. Iya, betul. Ya kalaupun dia udah dicicip Bang, udah dicicip nggak bayar nggak apa-apa Bang. Kejadian nggak Bang gitu Bang? Ada nggak kejadian? Ada Bang, ada, tapi nggak banyak Bang Heri. Mungkin 1 tahun 2-3 kali lah mungkin ya Bang. Oh, dikecil lah itu. Ya, ini Bang, ini yang menurut saya yang salah satu jurus jitunya. Saya anggap aja biaya marketing kan kecil, biaya marketingnya cuman kalaupun makan baung 3 kali dalam setahun dianggap biaya, tapi kan sudah memberikan rasa aman ke calon customer bahwa oh makan di sini kalau nggak cocok boleh ganti, silakan, nggak apa-apa Bang, ganti gitu. Tapi itu memang abang pede banget. Itu sama dengan ini Bang, sama dengan mobil yang kasih garansi 3 tahun tuh Bang. Oh gitu Bang. Kan kalau mobil bagus, ya garansi itu. Bahkan mobil Eropa tuh 5 tahun garansinya kan. Iya. Semua spare part segala macam, gua garansi. Iya. Kalau kualitasnya bagus, kalau kualitasnya bagus, kita berani garansi panjang-panjang Bang. Karena abang yakin ini enak, ya udah. Lu nggak cocok, nggak usah bayar. Ternyata setahun cuma 3-4 orang aja yang nggak cocok. Iya Bang. Iya, tapi efektif tuh Bang Heri. Jadi saya kasih tahu mungkin buat Tribuners Lampung, kalau mau buat tagline, buatlah dari sudut pandang customer, jangan buat tagline dari sudut pandang kita Bang. Yang mau beli kan customer yang mau keluarkan uang. Kadang kan buat tagline suka-suka kita, nggak mewakili apa yang diinginkan konsumen. Itu Bang, saya punya banyak beberapa tagline termasuk Rawena Rasa Bayar. Saya punya brand baru di Metro tapi karena belum jalan. Saya senang tagline-nya garansi Bang, yang memberikan rasa aman kepada calon customer gitu. Tapi tetap harus didukung dengan kualitas yang bagus. Ya garansi itu nggak banyak Pak rumah makan yang berani. Ya pikir satu menu di ini nggak dibayar, cilaka gua. Bang, malah dia berpikir Bang nanti banyak yang modus Bang. Ya, betul. Ya. Salah Bang itu Bang. Nggak apa-apa modus-modus dalam 1 tahun 3-4 kali, 10 kali juga masih ringan biaya promonya Bang. Tapi sudah membuat sekian ratus orang merasa tenang nggak ada di Pinang Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya ada malaikat yang lindungin abang. Modus-modus hilang tuh ada semua. Dulu saya pernah dengar abang buat program makan gratis Bang ya, Pindang ya. Iya Bang. Berapa orang waktu itu Bang? Kita sering Bang, tadi kita ada kalender marketing Bang. Termasuk sekarang ada, cuma saya sering kalau mau nge-share ke Forum Bisnis Lampung atau ke Bang Heri takut nanti mengganggu. Sebenarnya program saya selalu berjalan. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi kita jadi grup WA kita itu. Kemarin yang sekarang yang sedang berlangsung hari besok terakhir itu makan di Pinang Sehat senilai 40.000 gratis masker KN95 plus hangernya senilai 20.000 Bang. Itu berlangsung 10 hari dari tanggal 21 Agustus sampai 31 Agustus. Minimal makan berapa tuh? 40.000 Bang. 40.000 dapat masker. Dapat masker KN95 dan hanger senilai 20.000. Berarti makannya murah dong. Iya Bang. 10.000 baliknya 25.000. 20.000 Bang. Berarti diskonnya hampir 50% tuh ya? Iya Bang. Kita kan nggak nyari uang, nyari saudara. Itu yang buat program itu siapa tuh Bang? Anak-anak? Atau abang sendiri?
Ya anu Bang, kita kan ada tim. Tapi sementara ini banyak dari saya sih Bang, anu aja Bang. Kita sharing apa nih tentukan. Kalau yang sebelumnya lagi yang pakai kartu vaksin Bang, diskon 25%. Mendukung program pemerintah, menunjukkan kartu vaksin pertama atau kedua dapat diskon 25%. Yang sebelumnya itu berlangsung kurang lebih 10 hari juga Bang. Itu idenya dapat dari mana? Abang belajar di mana ini marketing? Marketing kan praktis nih. Nah, tadi kembali pertanyaan yang makan gratis, saya pernah undang itu anu Bang, saya undang mentor dari Makassar tuh Bang. Saya punya teman dari Makassar, kebetulan sama-sama usaha kuliner. Nah, waktu itu saya stuck omsetnya di 20-an juta dulu Bang. Ya, saya bilang gimana ini kita naikin lagi. Gampang lah, kita buat heboh kata. Kita undang 1000 porsi makan nasi patin gratis Bang. Dalam prakteknya 1.500 Bang. Kan teman-teman yang datang itu begitu datang mau habis kan kita nggak enak kita kasih. Emang bisa 1.000 porsi? Akhirnya 1.500 porsi Bang. Siapin bener biaya promosi itu ya? Iya Bang, biaya promosi Bang. Mesti gitu. Berani promosi gitu ya Bang? 1.500 itu kan kalau kali katakanlah 20 Bang. Kayaknya 10.000 kali Bang ya? 20 Bang. Hah? Ini harga jual ya Bang? Kan abang harus dong. Biar kelihatan marginnya tebal. Iya. 1.500 kalau kali 10.000 juga lumayan. Aduh, gede. Tapi termasuk yang berani promosi. Luar biasa. Kita pernah juga Bang Heri. Jadi makan 17.000 berhadiah Magicom Yongma senilai 450.000 Bang. Wah, pernah. Yang belum lama ini makan di Pinang Sehat 20.000 dapat hadiah emas 1 gram Antam Bang. Oke. Jadi promo itu diundi. Kalau yang itu diundi Bang. Diundi ya. Diundi ya. Jadi menurut saya Bang untuk menghangatkan situasi pasar ini, situasi customer memang mesti promo yang berkesinambungan Bang. Kalau kebanyakan warung itu merasa setelah dapat untung dia cukup, dia nggak mengeluarkan sebagian keuntungan untuk customer lagi, tunggu tanggal mainnya. Itu cerita itu sebelum pandemi atau setelah pandemi ini Bang, yang program-program? Justru pandemi kita lebih lebih heboh gitu. Agresif. Jadi pandemi ini Abang ngalamin turun omset atau tetap biasa atau malah naik? Oh, di awal turun Bang. Turun ya, yang waktu di awal turun Bang, ya turun sampai Agustus itu ya. Berat ya, ya? Bang. Sampai Idul Fitri waktu itu ya Bang. Ya, Idul Fitri ya. Iya, Idul Fitri. Setelah Idul Fitri naik sampai Desember Bang. Desember, Januari turun. Tapi setelah itu mulai naik lagi sekarang Bang. Alhamdulillah. Tapi Abang yang sudah teruji ya Bang. Kena tol itu seru juga ya Bang. Tol Bandar Jaya itu berapa seru Bang? Tadinya karyawan Pinang Sehat totalnya 80 orang Bang. Sekarang setelah dihajar tol sama pandemi tinggal 35 Bang. Kurang. Iya Bang, 50% lebih. Waktu di outlet Gunung Sugi itu Bang, waktu tol itu karyawan satu outlet itu 43 orang Bang. Jadi tol itu sebenarnya juga mengurangi traffic yang lewat Bandar Jaya Bang ya? Iya, betul. Jadi customer betul. Abang berkurang gara-gara ada tol itu? Iya Bang, betul. Bahkan tadinya Bang waktu di hari yang gratis itu Bang, jadi saya sebenarnya nggak saudaraan sama Jokowi waktu di iya, waktu hari tol gratis itu Bang, Masya Allah Bang, kita biasa dapat sepinya 15 juta, dapat 2.800.000 Bang. Waktu tol gratis ya? Tol gratis itu Bang, Masya Allah. Jalannya. Iya Bang. Tapi sekarang gimana Bang, situasi sekarang? Setelah ya, sekarang lumayan lah Bang, artinya masih di bawah 15 juta Bang. Satu hari, tapi alhamdulillah dibanding kondisi warung lainnya, yang kedua dibanding saya dulu Bang, dulu kita omsetnya 2.300, sekarang dapat puluhan juta,
alhamdulillah sudah punya rumah, sudah tetanggaan sama Bang Presiden di Korpri. Jadi sudah jauh lebih baik. Jadi alhamdulillah udah. Abang rumahnya itu di Jalan Premium sekarang itu. Bang, makanya kalau teman-teman bilang, oh kamu berani ya kalau promo gila-gilaan katanya udah nggak cari duit. Wah iya kita gila-gilaan. Sebenarnya hitung juga Bang, bisnis juga lah, kita tetap cari yang menguntungkan. Kalaupun ada hadiah-hadiah yang bisa dipersepsi mahal, tapi kan kita belinya nggak segitu Bang. Oke. Jadi saya senang kepada Tribunus Lampung kalau kasih bonus itu jangan diskon Bang. Kalau diskon, misalnya Abang saya diskon 25% karena kartu COVID kemarin. Abang bayar 40.000, berarti diskon 25%, Abang cuma bayar 30.000. Kita hilang 10.000 Bang. Ya. Tapi kalau Abang saya kasih seperti yang sekarang program KN95 sama masker di persepsi 20.000 diskon 50%, sepertinya lebih besar. Biayanya lebih rendah Bang. Jadi jangan diskon ya. Jangan diskon, lebih baik Ya, kasih hadiah Bang. bonus ya. Ya, hadiah Bang. Tapi hadiah yang bisa dipersepsi mahal. Gitu. Harus Ceritanya, persepsi mahal walaupun Abang belinya sebenarnya murah ya. murah iya, yang harganya gelap itu kan cocok kalau untuk hadiah Bang. Luar biasa. Bang, Iya. kita cerita mulai kendala yang kecil-kecil, yang besar-besar sudah kan, jalan tol, pindah tempat, masuk Korpri, kena lagi jalan itu kan Bang. 2 bulan, pandemi, udah teruji lah luar biasa. Iya. Apa rencana Pindang Sehat selain mungkin Abang punya target ke depan, ada kemitraannya berapa atau outlet sendirinya berapa? Iya Bang Heri, kalau target di 2022 nanti itu sebenarnya target 2021 Bang. Ya, Iya Bang, di akhir 2020 kan penjualannya itu baik Bang. ya. Ya di bulan 10, 11, 12 itu saya buat proyeksi di 2020. Saya targetkan 2021 tambah 6 outlet. Begitu masuk Januari, malah turun Bang. Wah, Allah, waduh ditunda nih, targetnya ditunda. Itu nih ya, 2021 Iya. Ya, mungkin kita tunda 2022 insya Allah Bang, kita tambah 6 outlet lagi Bang Heri. Dengan tujuan memaksimalkan aja Bang, memaksimalkan potensi Pinang Sehat yang ada. Karena kita sendiri ada divisi sosial, sehingga harapannya bisa membiayai divisi sosial yang kita punya, sehingga menjadi amal jariah itu aja Bang. Oke, itu outlet sendiri 6. Kalau kemitraan Bang, ada target nggak kira-kira? Belum Bang, mungkin belum ditarget. Kalau kemitraan mungkin kita juga belum buka untuk umum Bang, karena masih teman-teman yang tahu, yang kita jajaki, karena bisnis nggak semata, walaupun udah diikat dengan perjanjian, tapi tetap lebih kepada pertimbangan ke personnya Bang. Nggak gampang ya Bang ya kemitraan. Ya kalau begitu datang dia punya modal ngajak kita, enggak lah gitu. Kita ya lebih kepada kita cari bersama-sama, dan kita bisa donasi sama-sama, dapat pahala sama-sama gitu Bang. Jadi kalau tambah 6 berarti akan jadi 10 Pindang Sehat ya Bang? 10 Bang, ya Allah Bang. Di kota mana aja Bang? Kita ada di rencananya di Bandar Lampung Bang, di Tataan, di Pringsewu, di Branti Bang. Sama Bandar Lampung ada 3 nggak salah Bang, saya udah catat itu. Yang mau buka Pindang hati-hati itu, Pindang Sehat mau buka. Ya tapi rezekinya udah masing-masing ada yang ngatur lah Bang. Bang, ini mungkin kita nggak kerasa hampir sejam Bang. Saya mau dapat cerita dari Abang. Ini kan kalau cerita sama Bang Erwin itu kental dengan nuansa religi gitu ya. Kebetulan. Okay. Mungkin ini juga jadi tips dan kiat buat teman-teman yang usahanya pengen besar gitu ya. Saya dengar kan Abang punya rumah tahfiz, Abang juga punya sekolah SLB gitu ya. Itu gratis. Gitu ya Bang ya? Iya Bang Eri. Boleh cerita sedikit kenapa ambil anak SLB, kenapa biayain anak yatim yang mau hafiz Quran gitu, yang penghafal Quran. Apa dasar pertimbangan Abang? Iya, mungkin Bang Heri, Tribunus Lampung. Saya kan tadinya seperti cerita di awal, kita dari ngontrak Bang, sehingga sampai satu hari kita pernah dapat uang 50 juta Bang. Omset pernah Bang, saya punya 3 outlet, satu hari 30, yang itu masing-masing 2 outlet itu 10 jutaan Bang, sampai 50 juta. Saya bilang sama istri,
kita harus lebih bersyukur ini. Karena segini banyaknya Allah kasih dengan kita kemampuan seadanya, dengan cuma tamat SMA, modal seadanya, ini luar biasa rezekinya. Ya. Jadi apa nih yang bisa kita perbuat yang menandakan kita hari ini lebih baik dari yang kemarin? Kalau cuma bersyukur Bang, jadi saya pernah tanya Ustadz, kalau maling itu ditangkap, dikejar massa, nggak dapat itu alhamdulillah katanya Bang. Jadi kalau cuma alhamdulillah saya ingat, oh sama kayak maling kita kalau gitu kan. Kalau Jadi alhamdulillah kurang yang lain-lain tuh kayak maling tuh. iya, kalau cuma bersyukurnya alhamdulillah. Harus ada yang membedakan. Nah, setelah itu kan kita udah Bang, kita haji dan lain-lain kan, apalagi. Oh, kita buat rumah tahfidz. Udah ada, kita cari. Nah, ada yang mau beli jual tanah tuh Bang, 5.000 meter kita beli, kita bangun masjid ya, sekarang dipakai Jumatan, dipakai kajian rutin. Nah, kita buat SLB Bang. Kenapa motivasinya buat SLB? SLB ini kita membuat SLB supaya kita selalu bersyukur Bang. Kalau kita lihat anak SLB, sekeras hati seperti apapun Bang, kalau dari anak SLB harusnya bersyukur. Karena kita sehat Bang, anak-anak sehat. Luar biasa Bang. Kalau Abang ngelihat sekalian lain waktu saya ajak ke SLB Bang. Kita luar biasa Bang bersyukurnya. Udah anak nggak punya apa-apa bersyukur Bang. Anak-anak sehat. Kalau lihat yang itu mau ditukar anaknya bayar 2, 3 miliar, 5 miliar kan nggak mau Bang. Berarti kita itu salah satunya motivasi buat SLB. Nah, setelah itu kita mulai berangkat sekarang buat rumah tahfidz dan TPA Bang, gratis dan berhadiah. Ya. Ke depan kita mau buat, ini dari proses pembangunan masih 30% mungkin Bang. Buat TK dan PAUD gratis Bang Heri. Gratis juga pendidikan gratis. Gratis juga Bang. Ini Bang Heri, motivasinya mungkin untuk Tribunus Lampung. Saya pernah dengar cerita Pak Ustadz, kalau kita mengajari anak kecil itu misalnya Al-Fatihah tuh Bang. Dan dia dari nggak bisa jadi bisa. Selama hidupnya dia baca Al-Fatihah di sholatnya, kita dapat pahala Bang. Makanya target saya anak kecil Bang. Gitu. Al-Fatihah ya. Jadi iya kan target. Kalau dia umur 60 tahun dapat. Kalau 60 tahun itu bonus lah, nanti nggak lama dia juga kan lupa Bang. Itu makanya saya targetnya TPA, dan ke depan Bang ini kita sudah mendirikan koperasi Bang sama komunitas jualan yuk namanya Bang. Ya. Jadi di situ kita nanti setelah belajar di rumah tahfidz, nanti kita ajari wirausaha sehingga dia nggak cuma kuat iman tapi juga kuat ekonomi. Kita support permodalannya dari koperasi Bang, tanpa bunga Bang. Udah berdiri Bang ya koperasi? Koperasinya saya sudah punya koperasi dari tahun 2010-an kayaknya Bang, tapi vakum Bang. Rencananya nanti mau diaktifin lagi. Bergeraknya gitu. Di bidang apa itu koperasi? Gimana Bang Heri? Koperasinya bergerak di bidang apa? BMT Bang, koperasi syariah Bang, ya, jadi pembiayaan sama pinjaman ya, pinjaman itu mana ada Kordu Hasan aja. Dan ke depan Bang Heri, saya tuh ada rencana Bang, mau buka rumah makan khusus difabel Bang. Saya di tahun 2020 sudah pernah punya karyawan difabel itu 5 orang. Saya sudah, kalau nanti ternyata tim ini solid, mau saya buka rumah makan satu khusus rumah makan difabel. Ya tolong doanya aja, semoga Allah mudahkan. Itu tantangan Bang. Karena Bang, saudara-saudara kita yang difabel itu Bang, itu akan bersama orang-orang SLB itu sampai meninggal Bang. Kenapa? Setelah dia disekolahin Bang, setelah dia bisa mandiri, di rumah Bang, dia nggak bisa apa-apa. Dia mesti tetap harus selalu diarahkan. Makanya kita akan gandeng kaum difabel untuk ya kita mungkin sehidup semati lah nanti dengan kita bukakan usaha. Saya rencananya mau buka rumah makan khusus difabel. Gitu Bang Heri. Konsepnya rumah makan yang dikelola oleh difabel gitu ya Bang? Iya Bang. Jadi seluruh karyawannya difabel Bang. Mungkin ada beberapa leadernya atau kepala regu yang normal ya Bang. Oke, luar biasa. Iya. Sekarang ada Bang karyawan kita difabel, sekarang tinggal 1 ya Bang. Yang tunarungu tadinya ada 5 kita Bang. Kalau tunarungu nggak begitu kelihatan ya Bang? Nggak kelihatan Bang. Cuman ada tantangannya waktu dia dipanggil gitu ya, dipanggil customer, itu sombong. Kita jelasin itu kalau difabel. Orderan pakai tulisan ya? Dia belum boleh ngorder Bang, nggak bisa ngorder Bang.
Oke, nggak bisa ya. Jadi dia cuman ngeluarin makanan, narik piring kotor gitu, Bang Heri. Luar biasa. Luar Iya. biasa. Ternyata Pindang Sehat itu punya pondasi yang sangat kokoh ya, baik secara bisnis maupun secara usaha langitnya, Bang ya. Kayak ini Insya Allah. kita jadi tahu, Mudah-mudahan. mudah-mudahan berkah Bang Erwin. Iya, amin sama-sama Bang Heri. Sebelum kita tutup mungkin Bang, ada pesan buat teman-teman kita yang mau usaha, Iya. atau anak-anak muda. Kan sekarang ini cari kerjaan juga susah Bang. Betul Bang Heri. Kan yang ada pun banyak di PHK. Jadi mungkin walaupun dia mungkin karena kondisi terpaksa harus usaha, paling nggak Bang Erwin kasih pesan lah supaya nggak nempuh jalan-jalan yang susah seperti kita Bang. Iya betul. Apa modalnya Bang kalau mau usaha? Iya. Ya mungkin kepada sahabat Tribuners, kalau mau usaha sebaiknya jangan terlalu banyak pertimbangan Bang. Jadi kalau berpikir 10 kali bertindak, jangan berpikir 100 kali nggak bertindak. Karena dari tindakan itu kan bisa dievaluasi. Baik atau kurang baik. Kalau yang kurang baik, diperbaiki. Kalau yang sudah baik, ditingkatkan. Jadi sebagian orang beranggapan kalau dagang itu turunan. Ada yang bilang, oh saya nggak bisa dagang. Nggak bisa Pak. Itu kalau mau belajar bisa. Seperti halnya sering orang bilang, kalau Bang Rio pepatah, saya ini nanam apa aja mati katanya. Ya gitu Bang. Saya tukang dagang kembang. Tangan panas katanya ya Bang Heri ya. Saya ajarin. Dalam tempo 10 menit, insya Allah bisa. Kalau mau. Nah begitu juga dagang Bang Heri. Jadi kepada sahabat Tribuners, kalau memang mau dagang, sebaiknya dagang apa yang baik, yang bisa segera terrealisasi Bang. Apa aja, yang segera. Bukan nanti saya bisa dagang bakso, misal contoh Bang Heri, tapi 3 bulan lagi karena nunggu ABCD. Tapi kalau dagang pisang goreng bisa besok karena pancinya ada, wajannya ada. Berarti yang bagus pisang goreng, bukan bakso. Jadi kalau mau milih usaha yang di depan mata aja, jangan mikir yang jauh-jauh ya Bang. Ya betul, begitu mungkin Bang Heri. Jadi kalau mungkin pun ada nanti ternyata belum baik evaluasi, perbaiki gitu Bang. Teman jangan setelah usaha itu nggak dievaluasi Bang. Waduh, bahaya. Selain gitu mungkin Bang Heri. Selain take action, jangan banyak mikir. Iya. Lokasi take action sekali gitu ya. Iya betul. Gitu Bang. Kan nggak gampang juga setelah itu. Setelah buka kan itu banyak Bang. Apa Bang? Iya, jadi seperti cerita di awal Bang Heri, kalau memang Allah berkehendak dimudahkan, banyak jalan sehingga kita dimudahkan. Dimudahkan dalam tanda petik tetap melalui prosedur. Saya banyak mengalami itu Bang. Saya banyak mengalami, saya butuh orang tukang sate yang profesional, nggak lama datang. Saya butuh pelayan yang profesional, nggak lama datang gitu Bang. Menurut saya memang perlu istilahnya mengetuk pintu langit itulah ya Bang. Sehingga yang menurut kita sulit, nggak ada yang sulit di mata Allah Bang. Semua mudah. Kalau kita mau masak, saya pernah Bang beberapa kali, saya mau buat sate. Saya pikir gimana ya belajar. Nggak lama datang Bang. Itu kawan saya pengalaman 20-an, 30-an tahun dagang sate mau ikut saya. Dan saya sudah beberapa kali mengalami itu Bang. Dan saya pikir, oh ini mungkin Allah yang kasih kemudahan. Walaupun kita tetap berusaha Bang. Berusaha harus maksimal. Terakhir, hasil itu di tangan Allah. Jadi ujungnya tetap itu Bang ya. Ikhtiar, iya Bang. Dunia maksimal. Iya. Menentukan Allah. Allah Bang. Begitu. Betul. Iya. Tapi nggak boleh Bang, nyantai-nyantai nanti Allah kirim, nggak bisa Bang. Kan itu kan memaksimalkan potensi yang Allah kasih Bang. Kita dikasih sehat, dikasih akal. Ini Allah yang kasih, kita maksimalkan potensi yang ada. Setelah itu kita tawakal. Apapun yang terjadi, Allah kasih yang terbaik. Sedekah penting Bang ya, sedekah ya. Iya Bang, itu salah satu strategi marketing langit Bang. Jadi marketing langit Abang ini selain sedekah apa Bang? Sholat duha atau apa? Iya, tadi Bang itu Bang yang tadi itu kita coba pelajari melakukan aktivitas marketing dari semua sisi, bumi maupun langit, online, offline dan langit. Termasuk SLB itu Bang, SLB rumah tabir itu udah luar biasa Bang. Masya Allah Bang, luar biasa doa-doa dari Bang. Kita nggak tahu doa di mana. Ya? Iya Bang Heri, gitu. Bang Erwin luar biasa.
Terima kasih banyak Bang Erwin atas Ya, sama-sama Bang Heri. mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Tribuners yang pengen usaha seperti Bang Erwin. Iya, Bang Heri. Doakan Bang Erwin terus maju, sukses terus. Amin. Amin. Sekolah SLB-nya makin besar gitu ya Bang. Amin. Amin. Nanti Iya. makan difabelnya juga segera terwujud. Iya. Bang Erwin. Ini udah banyak orang tahu nih Bang. Makanya Oh. kita ngobrol gini jadi banyak yang tahu juga. Mudah-mudahan nanti banyak yang mau ikut jejak Abang tuh. Iya, amin. Perhatiin Bang difabel itu. Iya, sama mungkin Bang Heri. Saya itu pernah mengalami Bang Heri. Maksud saya jadi ya mungkin Tribuners Lampung kalau memang nggak harus mengalami hal yang sama seperti saya. Saya dulu pernah Bang, kita mau tanya ya sama yang lebih pengalaman, lebih senior dari sisi mungkin orientasinya jumlah outlet dan jumlah Bang, omset ya Bang. Tapi kan sulit Bang Heri. Ya. Sebenarnya sih mereka yang di atas itu bukannya sombong, tapi kita yang minder, gitu ya Bang. Okay. Nah, mungkin kepada sahabat Tribuners Lampung kalau memang minat usaha kuliner, nggak apa-apa tanya aja. Saya senang karena dengan saya kasih tahu, mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal jariah itu motivasinya. Jadi silakan aja kalau memang mau hubungi, mau datang langsung, nggak apa-apa, siap kita Bang Heri. Nggak takut jadi kompetitor Abang suatu saat? Oh Bang, waduh kita udah sering Bang Heri, ini mungkin lagi. Sudah sering Bang, karyawan keluar jadi kompetitor. Beda Bang, tetap beda, iya tetap beda. Gitu. Jadi nggak takut lagi Bang, kita sudah biasa itu Bang. Biasa. Oke Bang Erwin, makasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama Bang Heri, sama-sama. Ini kita akhiri saja Bang. Ya, Bang Heri. Sekian Tribuners, bincang-bincang kita dengan Bang Erwin Done. Banyak sekali inspirasi yang diberikan beliau, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman yang baru mau mulai usaha atau sedang usaha tapi ingin lebih besar. Sudah dikasih tahu tadi tips-tipsnya, saya nggak akan ulangi lagi. Ada usaha ikhtiar bumi ya Bang, sama ikhtiar. Iya Bang. Kelihatannya Bang Erwin ini seimbang gitu. Dunia dapat akhirat. Ya. Gitu. Ya, enggak Bang, masih banyak dunianya Bang. Dan bahagia itu yang dicari Bang. Sukses dan bahagia buat apa? betul Bang. Tadi betul Bang. Oke, mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi Bang. Bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain yang ingin dapat sharing dari Abang lebih dalam, karena strategi marketing Abang kayaknya yang keluar baru 10% kali. Banyak trik-trik. Banyak. Iya Bang. Makasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama Bang Heri. Tribuners Lampung, terima kasih. Tribuners Lampung. Semoga berkah. Saja diskusi kita hari ini, bincang-bincang kita dengan Pak Erwin Done. Mudah-mudahan yang mendengar hari ini suatu saat ada yang bisa jadi pengusaha sukses seperti Bang Erwin Done. Amin, amin. Bahkan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Senin depan dengan narasumber yang berbeda. Sukses. Sukses.